Shalom, saudaraku yang Tuhan, kembali kita pagi ini belajar tentang firman Tuhan dan merenungan pagi hari ini. Dan kita tetap membahas tentang cekatan dalam kerajinan. Dan kita telah melihat bahwa Tuhan berkata tentang bangsa semut yang disebut dengan cekatan. Dan kita telah belajar banyak hal. Dan pagi ini kita akan belajar lagi tentang kisah ini. Dan kita akan baca ayatnya lebih dahulu di dalam Amsal yang ke-30 ayat yang ke-25. Semut bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Kita telah belajar bahwa semut ini juga bisa tahu waktu, tapi kita akan belajar pagi ini bahwa semut ini adalah satu binatang yang tidak mudah menyerah. Orang yang menyerah adalah orang yang merasa dirinya kalah sehingga dia menyerah, atau menyerah karena dia merasa tidak mampu, karena ada penghalang, ada sesuatu di depan yang dia tidak bisa meneruskan sehingga dia itu menyerah. Tetapi kalau kita belajar dari semut, saudara kasih Tuhan, semut ini hampir tidak pernah menyerah rasanya seperti itu. Dia dikatakan cekatan dan itu bukti bahwa dia tidak pernah menyerah. Contoh aja ketika saudara mungkin ada di meja dan di situ ada makanan kecil yang dimana semut itu datang, dan saudara bisa lihat dari mana semut itu datang, lalu saudara coba menyingkirkan atau menghalanginya dengan sesuatu, semut itu akan tetap berusaha untuk mencapai apa yang dia inginkan. Jadi begitu dahsyatnya firman Tuhan yang berkata bahwa bangsa semut ini adalah bangsa yang cekatan. Walaupun kecil, tidak kuat, artinya tidak bengis, tapi dia adalah binatang yang cekatan. Bila kita juga dalam hidup ini tidak harus menyerah. Kita mesti, sekalipun mungkin tertutup jalan itu, tapi kita ini tidak boleh menyerah dalam hidup ini. Karena ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Karena firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai pada Bapa tanpa melalui aku." Artinya bahwa Yesus itu sendiri jalan. Bagi Tuhan tidak pernah ada jalan buntu. Orang yang melihat jalan buntu di tengah-tengah kehidupannya, orang akan mencoba atau orang akan berusaha mengeluh, menggerutu, menyalahkan orang lain, dan lain sebagainya. Tetapi orang yang tahu bahwa selalu ada jalan bersama dengan Tuhan, dia cenderung bisa bersyukur di dalam hidup ini. Kita akan lihat saudaraku di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, betul tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Sekalipun di depan ada lautan, kiri kanan begitu luasnya padang pasir, dan di belakang tentara Mesir yang sedang mengejar. Rakyat pada waktu itu menggerutu, menyalahkan Musa dan lain sebagainya, dan berkata kita akan mati. Kenapa? Karena mereka tidak tahu atau berpikir bahwa ini akhir. Dia tidak pernah berjalan dengan Tuhan yang sebagai jalan dalam kehidupannya. Bagi Tuhan tidak ada jalan buntu, lalu Tuhan mengadakan mujizat sehingga lautan pun itu menjadi kering. Ini yang menyebabkan kita ini harusnya cekatan dalam hidup ini, karena kita sedang berjalan dengan Tuhan yang tak mengenal jalan buntu, karena Tuhan itu sendirilah jalan. Kita harus sungguh-sungguh dalam Tuhan, di tengah-tengah kesulitan hidup pada hari-hari ini, tetaplah kita bersama dengan Tuhan. Dan jangan mengeluh, jangan menyerah,
Karena bersama dengan Tuhan selalu ada jalan. Bila hidup kita ini adalah hidup yang begitu menarik, karena berjalan dengan Tuhan, tidak akan pernah ada jalan buntu. Jangan menyerah dalam hidup ini. Belajar seperti semut yang tidak pernah ada kata-kata menyerah. Kalau satu jalan ditutup, dia akan cari jalan lain. Apalagi kita yang disertai dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada hari ini, biarlah kami boleh belajar untuk tidak menyerah, sehingga kami tidak mengeluh, karena kami tahu bersama dengan Engkau, Yesus Kristus, selalu ada jalan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk pagi ini, berkati yang telah mendengarkan. Haleluya. Amin. Tetap semangat dalam Tuhan. Sampai jumpa.